Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam bab nilai Pancasila dengan subbab materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila itu apa ya? Memangnya nilai Pancasila itu berapa? Apakah 100 atau 90? Bukan begitu adik-adik. Jadi untuk memahami tentang nilai Pancasila itu apa, kita cari tahu dulu arti dari nilai dan Pancasila. Nilai artinya yaitu sesuatu yang dianggap penting ataupun berharga. Sedangkan Pancasila adalah dasar negara kita. Sehingga nilai Pancasila adalah sesuatu yang dianggap berharga dan menjadi landasan ataupun pedoman dalam masyarakat Indonesia untuk menjalani kehidupan dan bernegara. Nah, agar kita lebih jelas tentang hal ini, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, pasti kalian sudah hafal dong dengan Pancasila? Coba dong kalian sebutkan satu persatu Pancasila itu. Ya, benar sekali. Pancasila itu berisi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena kalian sudah hafal isi Pancasila, pasti kalian sudah tahu dong arti dari nama Pancasila. Oke, Kak Ella bantu ingatkan ya. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang artinya 5, dan sila yaitu artinya prinsip ataupun asas ataupun dasar. Sehingga Pancasila adalah 5 prinsip ataupun 5 dasar atau 5 asas yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai yang berasal dari sikap ataupun tingkah laku bangsa Indonesia. Yang harus kalian tahu bahwa setiap sila dalam Pancasila itu mengandung nilai dasar yang berasal dari jati diri bangsa kita sendiri. Sehingga setiap sila dalam Pancasila itu memiliki nilai dasarnya masing-masing. Nah, nilai-nilai dasar tersebut memiliki maknanya dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apa ya nilai dasar dari tiap sila Pancasila? Nah, agar lebih jelasnya, kalian tetap simak video ini ya. Mari kita analisis bersama tentang nilai dasar dalam tiap sila Pancasila ya adik-adik. Sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga nilai dasarnya adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengajarkan pentingnya rasa iman dan percaya kepada Tuhan dengan menjalankan kebutuhan dan kewajiban dalam beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga nilai dasarnya adalah nilai kemanusiaan. Wujud dari nilai kemanusiaan itu seperti menjunjung tinggi hak yang dimiliki oleh setiap orang, memiliki sifat tenggang rasa, tolong-menolong, serta rasa simpati dan empati yang tinggi terhadap sesama. Sila ketiga berbunyi, persatuan Indonesia. Sehingga nilai dasarnya adalah nilai persatuan. Nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila identik dengan sikap toleransi antar sesama. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Sikap toleransi sangat penting mengingat Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman seperti keberagaman agama, suku bangsa, ras, dan lain-lain. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga nilai dasarnya adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan diterapkan dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat, serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Setiap keputusan yang ditentukan harus memperhatikan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga nilai dasarnya adalah nilai keadilan. Keadilan timbul dari sikap menghargai hak dan kewajiban antar sesama. Nilai keadilan juga dapat timbul dari sistem hukum yang diterapkan oleh Indonesia. Semua sama di mata hukum,
tanpa memandang status, jabatan, maupun kekuasaan yang ada. Nilai keadilan juga harus diwujudkan dalam pembangunan ekonomi. Setelah kita belajar tentang nilai-nilai dasar dalam Pancasila, sekarang kita belajar tentang butir-butir pengamalan Pancasila. Butir-butir pengamalan Pancasila merupakan penjabaran dari 5 sila, yang mana pada saat itu MPR menetapkan TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Lalu kemudian MPR menetapkan kembali TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang mana menjabut 36 butir pengamalan Pancasila dan diganti menjadi 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Berikut ini adalah butir-butir pengamalan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang kedelapan, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Yang keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang kesepuluh, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itulah tadi materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai sekarang, kalian jangan lupa ya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas kalian. Cukup sekian penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.